skripsi saya itu analisis pengaruh current ratio, net profit margin, earning per share. Keren banget. Oke, Terhadap saham. Terhadap harga saham. harga saham. Ya. Wow, keren banget ya. Kadang orang suka insecure pada diri sendiri, kayak merasa dirinya kayak suka membanding-bandingkan dirinya dengan diri orang lain, dan di situ Ayo jadi versi terbaik dirimu. Oke. Siap. Kembali lagi di konten Seingat Saya, karena di setiap ingatan banyak harapan. Oke, nah ini hari ini di tempat yang berbeda setelah sekian lama Alala dan juga saya, Dini Legowo, tidak bikin podcast. Ini sekarang kita melakukan podcast lagi di tempat yang baru, ya. Dan dengan bintang tamu yang sebenarnya sudah lama kita janjikan untuk podcast, tapi kali ini baru bisa. Ada Susana Nawipa. Iya. Susana Nawipa. Oke. Apa kabar, Susan? puji Tuhan baik. Baik ya. Oke. Nah, ini Susan ini adalah salah satu mahasiswi yang sudah baru lulus ya dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sama seperti sebelumnya, di podcast sebelumnya ada Kak Oscar dan juga Kak Alpius. Iya, Nah, ini sekarang ada seorang perempuan hebat yang sudah waktu itu tentu dengan berjuang ya dari tanah Papua dan bisa ke sini sampai lulus, dan juga tentu nilainya kayaknya bagus deh gitu ya. Jurusannya kita tanyakan langsung aja lah. Mbak Susan, saya manggilnya apa nih? Kakak aja? Iya. Kakak aja ya. Kalau di Papua biasanya panggilnya apa sih? Kakak? Teteh? Iya, kakak. Kakak ya? Iya, kalau di Banten kan ada akang, teteh gitu ya. Kalau di sana kakak aja ya? Iya. Nah, Kakak Susan, boleh tahu nggak sih dulu ya, ini kan kamu juga sebelum kenal Alala, kita juga ketemunya karena Oscar dan Alpius kayaknya. Iya, benar. Nah, boleh diceritain nggak sih kamu tuh dulu SMP, SD gitu, SMA di Papua semuanya? Jadi SD-nya itu saya di SD BPGI itu di Papua. Di Papua, Terus ya oke. SMP juga saya di sekolah swasta juga di SD BPGI. Oh iya, itu di Papua daerah juga. mana tuh Papuanya? Di daerah sekarang tuh Papua Tengah. Papua Tengah. Kalau dulu Iya. masih Papua? Masih Provinsi Papua. Provinsi Papua. Iya. Oke. Terus SMA juga? SMA saya dapat beasiswa program afirmasi, jadi semuanya itu saya di SMA Negeri 2 Kota Pekalongan. Oh, berarti dari SMA kamu udah nggak di Papua ya? Udah Iya. dapat beasiswa afirmasi itu ya? Iya, benar. Beasiswa apa disebutnya? Beasiswa ADEM, Adik Afirmasi Menengah. Oh, iya. Dan akhirnya juga melanjutkan program beasiswanya melalui beasiswa afirmasi juga. Namanya program beasiswanya apa? Afirmasi tingkat tinggi adik. Adik. Iya. Oh, jadi ada yang menengah, lalu juga tingkat tinggi. Iya, benar. Dan ya puji Tuhan tadi ya, alhamdulillah keterima di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Jurusan? Dengan jurusan manajemen. Manajemen. Keren ya. Masih inget judulnya? Judul skripsinya? Oh ya, judul skripsi saya itu analisis pengaruh current ratio, net profit margin, earning per share. Keren banget. Oke, Terhadap saham. terhadap Harga saham. harga saham. Ya. Wow, keren banget ya. Maksudnya aku nggak ngerti tentang saham, tapi kamu hebat ya, bisa ngerti tentang saham itu. Kenapa tuh tertarik sama riset seperti itu? Lokasi penelitiannya di mana? Lokasi penelitiannya itu pada perusahaan subsektor jasa perhotelan, terus pariwisata. Oke. Yang terdaftar di Bursa Efek Yang Indonesia. terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kenapa sih tertarik pada akhirnya kayak aku kayaknya pengen riset ini deh gitu loh. Itu kayaknya bursa itu kan apa ya, kayak bisa jadi agak lenceng ke ekonomi pembangunan juga ya kayak aku nih. Iya. Tapi manajemen kamu bisa ngambil itu gitu. Kenapa bisa tertarik di situ? Saya bisa tertarik untuk meneliti tentang harga saham itu karena di setiap harinya itu selalu ada gap di situ terjadi
terjadi fluktuasi naik turunnya harga saham setiap tahunnya, setiap harinya. Setiap harinya ya? Iya, setiap harinya. Oke. Maka dari itu saya tertarik untuk meneliti harga saham. Juga itu terdapat gap perbedaan penelitian juga di situ yang saya lihat. Jadi tujuan dari penelitian saya ini untuk memberikan informasi kepada investor. Wah, keren banget ya. Saya masih kagum loh, serius. Karena kita udah lama gak ngobrol ya, ternyata beneran tentang saham ya. Saya kira kalau manajemen kan biasanya masih kepemimpinan atau apa gitu di perusahaan. Kalau kamu bener-bener pengen memberikan informasi kepada investor ya, supaya mereka bisa memilih perusahaan yang tepat dengan beberapa faktor tadi ya yang diputuskan itu. Keren banget. Nggak kalah sama senior Oscar sama Alpi senior ya? Iya, seniornya. Seniornya Susana. Sorry, saya tadi salah sebut nama nggak? Susana Nawipa. Bener ya, Susana Nawipa. Boleh tahu nggak artinya? Ada artinya nggak? Oh iya, artinya itu apa ya? Susana itu sebenarnya diambil dari nama Alkitab. Nama kita, oke. Jadi artinya itu perempuan tangguh kalau tidak salah. Nawipa juga tahu. Nawipa itu marga. Oh, marga di sana ya, di Papua ya. Papua. Kamu nih Papuanya di mana sih sebenarnya aslinya? Aslinya saya itu Sukume. Dari Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah. Provinsi Papua Tengah. Oh iya, ya sekarang udah jadi provinsi baru ya? Iya, provinsi ke-30 berapa? 37 apa? Sekarang nambah ya. Kalau dulu kan provinsi terakhir itu Provinsi Banten. Iya, benar. 33, sekarang karena Papua terbagi-bagi lagi menjadi bertambah 37 atau 38 saya lupa ya. Iya. Buat yang tahu boleh deh di kolom komentar ya. Oke, Kakak sudah berapa waktunya? 6 menit, masih ada waktu lagi. Santai. Karena ini juga benar-benar pengen mendalami Susana Nawipa ini. Yang mau nanya juga sebenarnya silahkan ya. Silahkan nanya aja. Karena setelah ini juga kita bakal cobain namanya live IG, mungkin boleh ya. Biar buat mengulang ini. Biar teman-teman yang lain juga pada tahu. Oke, Susan. Hal yang menarik dari Susan adalah dia seorang perempuan yang juga punya moto hidup. Apa? Saya boleh tahu? Engkau berharga. Engkau berharga. Kenapa tuh akhirnya memutuskan kayak moto hidup aku kayaknya ini deh gitu? Iya, karena kadang orang suka insecure pada diri sendiri, kayak merasa dirinya kayak suka membanding-bandingkan dirinya dengan diri orang lain, dan di situ dia merasa bahwa diri dia itu tidak bisa apa-apa dari orang yang dia bandingkan ini. Maka dari itu saya ingin beritahukan kepada kawan-kawan semua bahwa kita itu manusia ada punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Makanya moto hidupnya? Iya, engkau berharga. Engkau berharga. Keren banget ya. Pokoknya nggak pernah salah kalau udah lulusan Alala ya. Lulusan Alala itu pasti punya moto hidup yang keren-keren dan bisa menjelaskannya dengan baik ya. Saya boleh tahu nggak kesan pesan kamu ikut kelas di Alala dulu sampai akhirnya sekarang di kelas terakhir nih podcast kayak gimana? Ya pastinya seru. Terus dengan abang tuh menyenangkan ya. Oke. Tidak terlalu tertekan lah. Terus juga kayak berasa kayak teman aja. Teman aja ya. Dan yang paling penting ada prakteknya. Iya, yang paling penting ada prakteknya, benar. Iya, waktu itu langsung dicobain ya di acaranya PMI. Saya lagi ngisi public speaking, terus Susan dan teman-teman lainnya saya ajak untuk pidato ya, speech ya. Dan keren banget, dia membawa isu-isu tentang perempuan. Iya, benar. Tentang kenapa diri kita itu sangat berharga. Dan nyambung seperti sama tagline-nya Alala, ayo jadi versi terbaik dirimu, ya kan? Nah, balik lagi ke mungkin mundur dikit nih ke ceritanya Susan nih dulu. Kalau boleh tahu nih ya, mohon maaf. Susan ini termasuk golongan yang dari, kalau saya nih kan dari orang yang biasa aja ya, maksudnya. Kayak kemarin Oscar juga cerita. Kalau Susan dari golongan menengah atau memang sudah sangat kaya atau biasa-biasa saja? Kalau saya ya biasa aja, Bang. Biasa aja ya. Ya, dari keluarga yang sederhana. Sederhana. Biasa aja, ya. Oke, sampai akhirnya makanya dapat beasiswa ya. Iya, makanya dapat beasiswa. Beasiswa, dan bangga nggak sih kira-kira keluarga kamu bisa dapat beasiswa kayak gini? Aduh, itu kayaknya saya belum pernah tanya. Tapi pastinya lah sebagai orang tua. Ya. Kira-kira apa yang ngebuat kamu bangga? Soalnya kan unik banget ya. Kamu pulang
maksudnya kamu berarti dari SMA itu kan sudah pasti jarang pulang ya? Iya benar. Jarang pulang ya? Iya. Karena ongkos ke sana boleh tuh nggak sih? Ya, yang paling mahal itu pastinya di Provinsi Papua Tengah itu kan bandaranya masih yang bandara kecil. Jadi kita satu kali pulang saja itu bisa 5 juta paling minimal 4.700.000 untuk penerbangan ke Nabire. Wah, Bukan mahal lah. lumayan ya. Lumayan. Makanya daripada pulang nggak dapat apa-apa, beresin dulu di sini ya. Iya benar. Jangan pulang-pulang aja. Keren. Makanya saya selalu salut dan belajar dari teman-teman Papua yang perjuangannya luar biasa gitu. Kalau saya dulu nggak ngeluh, berangkat dari Pandeglang ke Serang kuliah ngeluh gitu ya. Tapi teman-teman perjuangannya lebih dari saya, itu yang perlu saya acungi jempol. Mungkin sebelum ini udah mulai akhir-akhir nih, saya pengen kasih beberapa pertanyaan deh buat kamu ya. Pilih di antara 2 pilihan. Pilih mana? Pilih Papua atau Banten? Pilih Papua. Papua tercinta ya. Oke. Pilih untuk terus belajar atau tinggal di rumah? Terus belajar. Oke. Terakhir, pilih untuk langsung menikah setelah ini atau mencari kerja dan kuliah lagi, sekolah lagi? Mencari kerja dan lanjut. Luar biasa. Oke. Terakhir deh, kasih motivasi dong buat teman-teman di sana yang mungkin lagi berjuang, atau teman-teman Papua juga, entah dari beasiswa atau enggak, mereka yang lagi berjuang, atau teman-teman di Banten atau di seluruh Indonesia, kasih motivasi dong buat mereka terakhir sebelum kita closing dan lanjut ke IG Live. Silakan. Oh ya, buat kawan-kawan semua, menurut saya kuliah itu sangat penting, dan juga yang paling penting merantaulah ke tempat yang jauh, karena di sana kita akan mendapatkan banyak pengalaman, banyak hal yang kita tidak tahu, banyak juga budaya yang sebenarnya tadinya kita cuma taunya di tempat budaya-budaya dari tempat kita, tapi kita di situ akan mengetahui banyak hal. Maka dari itu saya pesan kepada kawan-kawan semua, belajar untuk merantau itu menurut saya hal yang paling menyenangkan ya buat saya, karena memang dari SMA saya sudah merantau dan banyak hal yang saya dapatkan. Oke, keren banget Susan. Oke, kayaknya segini aja dulu. Nanti sebenarnya pengen ada di live kita lanjutin ya. Oke teman-teman, segitu aja jawaban singkat dan ngobrol singkat bareng Susana Nawipa, penerima beasiswa dari Adik. Ya. Oke, dadah teman-teman. Kayaknya gugup deh.